Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu mengidentifikasi jenis-jenis dokumen kantor serta mampu menyusun dokumen kantor di perusahaan. Nah, untuk lebih jelas lagi mengetahui atau mempelajari tentang administrasi umum di perkantoran, ada baiknya kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Apa itu administrasi? Administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta mempermudah memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama yang lainnya. Atau administrasi biasanya kita sebut dengan kata lain adalah tata usaha. Untuk pengertian kantor, yaitu berupa gedung yang bersifat statis, suatu tempat di mana penyelenggaraan kegiatan-kegiatan manajemen dilakukan atau dilaksanakan. Jadi, pengertian administrasi perkantoran adalah sebagai fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengelolaan data, komunikasi, dan memori organisasi. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur administrasi perkantoran. Nah, apa saja yang terdapat dari unsur-unsur administrasi perkantoran? Yang pertama adalah pengorganisasian individual maupun kelompok. Yang kedua adalah pembagian tugas, di mana manajemen-manajemen ini terdapat serangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengarahan, dan pengendalian untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Yang ketiga adalah kerjasama, bagaimana tata hubungan tanggung jawab individu di dalam organisasi dan bagaimana cara individu saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah bagian keuangan, yaitu merupakan rangkaian perbuatan dalam mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang kelima adalah kepegawaian, yaitu merupakan rangkaian perbuatan dalam mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu usaha kerjasama. Yang terakhir adalah tata usaha. Nah, apa saja yang terdapat atau jenis-jenis pekerjaan kantor apa saja yang ada di dalam suatu perusahaan? Nah, ini adalah yang pertama untuk mengumpulkan data. Jadi, jenis-jenis pekerjaan yang pertama itu bagaimana cara kita mengumpulkan data, bagaimana cara kita mendapatkan data tersebut, atau bagaimana cara kita memperoleh data tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengumpulkan dan memperoleh data tersebut, kita mencatat data tersebut. Data tersebut kita catat berupaya untuk supaya tahu data-data apa saja yang penting dan informasi apa saja yang penting untuk kita catat. Selanjutnya, mengelola data. Apa yang sudah kita kumpulkan dan kita catat, kita kelola lagi data-data tersebut, apakah perlu diperbaiki atau ada yang dikurangi, atau bagaimana cara kita mengelola data tersebut agar dapat menjadi data yang relevan atau data yang benar-benar real, nyata, dan dapat dipercaya. Setelah data tersebut benar-benar real, relevan, atau dapat dipercaya, kita dapat menggandakan data-data tersebut untuk ke pekerja yang lainnya atau tenaga kerja yang lainnya agar mendapatkan informasi atau data-data tersebut dan bisa diterima dan mereka bisa mengetahui data-data atau pekerjaan-pekerjaan yang telah kita kumpulkan tadi untuk ke atasan selanjutnya. Setelah kita menggandakan, maka kita akan menyimpan data tersebut atau pekerjaan-pekerjaan apa yang telah kita kumpulkan tadi, kita catat dan kita kelola, lalu kita gandakan, maka kita simpan data tersebut. Nah, fungsi dalam menyimpan data tersebut adalah kembali lagi seperti apa yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu untuk mempermudah
atau untuk memberi keterangan bagi pihak yang membutuhkan dan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu yang lainnya. Jadi dapat menyediakan informasi secara gampang dan lebih mudah untuk orang mencari data-data tersebut. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir adalah bagaimana cara atau mengidentifikasi dokumen-dokumen kantor. Nah, dokumen-dokumen kantor yang ada pada suatu perusahaan itu terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama adalah dokumen berdasarkan pemakaiannya atau kepentingannya. Dokumen tersebut berupa dokumen pribadi, yaitu surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang. Contoh-contoh dokumen berdasarkan pemakaiannya atau kepentingannya ini adalah yang pertama berupa akte kelahiran, STTB, surat tanda tamat belajar, piagam atau KTP, SIM, surat nikah, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, untuk jenis-jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya ini berupa dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, digambar, atau direkam, seperti buku, majalah, koran, pita kaset, film, dan yang lain-lainnya. Titik berat pada dokumen tersebut adalah terdapat pada benda. Nah, dokumen literal ini dibahas secara khusus dalam bidang ilmu perpustakaan. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah dokumen yang ditinjau dari segi nilai kegunaannya. Nah, dokumen ini berupa surat-surat yang digunakan sebagai pembuktian dalam memberikan informasi pada masyarakat, alat bukti dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan, dan sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah administrasi perkantoran itu merupakan semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan dalam pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pemimpin, dan mampu melancarkan perkembangan organisasi. Nah, selanjutnya jenis-jenis pekerjaan kantor yang akan kita kerjakan itu yang pertama tadi mengumpulkan data, mencatat data, memperoleh data, menggandakan data, serta menyimpan data. Untuk tugas hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan, yaitu apa sajakah contoh-contoh dari dokumen yang ditinjau dari segi nilai kegunaannya? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Jadi, contoh-contoh dari dokumen ditinjau dari segi nilai kegunaannya adalah surat-surat yang digunakan sebagai pembuktian dalam memberikan informasi pada masyarakat, alat bukti dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan, dan sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu.